Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai. Kembali lagi di channel Gerak Lur. Ya apa kabar Lur? Apik-apik ae kan? Jelas lah. Iwake apik-apik yo, ndek kolam iki yo. Sayangnya duduk iwakku. Ya, betul, ini di Ejo Koi. Tapi kali ini kita akan membahas hal yang paling penting di dalam kita memelihara ikan koi. Apa itu? Ya, betul sekali, karantina. Karantina pokok itu hal yang paling penting dalam perkoian. Mungkin teman-teman di sini sudah tahu lah karantina koi seperti apa. Nah, menurut saya hal yang paling dasar yang harus kita punyai dalam mengkarantina ikan koi adalah sebagai berikut. Jangan disamakan ya Lur, di tempat lain mungkin beda. Yang pertama, akuarium atau vet. Nah, kalau saya karantina ikan koi kecil itu di akuarium. Akuarium yang seperti ini Lur. Ini ya harus punya, soalnya buat karantina. Kalau ikan kecil ya ukuran 5 sampai 35 cm pasti saya menggunakan akuarium. Nah, akuariumnya jangan akuarium biasa, tapi menggunakan akuarium yang filter samping kayak ini. Filter samping tuh kayak gini. Nah, kalau ikan di atas 40 cm saya pasti menggunakan vet. Kenapa? Soalnya ikan yang besar itu kan cenderung gerak tubuhnya kan cenderung membutuhkan tempat yang lebar. Nah, kalau kita menggunakan karantina akuarium itu pasti jedok-jedok dan itu menurut saya bahaya. Nanti pasti ikannya ada yang luka kalau di akuarium. Itu pengalaman pribadi sih Lur. Tapi ya kembali lagi, setiap orang, setiap farm, setiap penjual itu mengkarantina ikan berbeda-beda cara. Yang jelas kalau yang besar saya pasti menggunakan vet. Selanjutnya yang kedua jelaslah pompa dan media filter. Kalau kita menggunakan akuarium ya pompanya ditaruh di filter samping seperti ini. Kalau nah ini medianya. Media untuk karantina macam-macam sih. Bisa pakai spon kayak gini, terus dikasih biobol, dikasih batu gombong atau batu apung. Setiap orang beda-beda, tapi kalau yang saya lakukan menggunakan spon kayak gini, terus saya kasih biobol. Biasanya yang atas sendiri tak kasih batu untuk pemberat. Nah, kalau yang di vet, pompa ditaruh di tengah atau di pinggir, terus medianya ditaruh di tong atau di bak. Ya, yang jelas kita sesuaikan dengan kebutuhan lah Lur. Ya, pompa dan media filter. Berikutnya yang harus kita punya jelas aerator buat ikan, buat kolam seperti ini. Fungsinya apa? Dulur-dulur, teman-teman semua pasti sudah tahu fungsinya untuk mensuplai oksigen, belekutuknya oksigen. Nah, aerator sendiri ada dua Lur. Ini yang pertama. Yang kedua saya juga pakai yang ACDC. Di konten yang sudah ada yang lalu, yang sebelumnya saya udah mereview salah satu aerator ACDC. Ya, buat aman-aman aja. Oke, lanjut ke yang berikutnya. Yang keempat, PK. PK ini sebenarnya obatnya manusia Lur, obat gatal Lur. Nah, ini fungsinya buat kalau ikan datang jangan langsung dikarantina, tapi dicuci PK dahulu. Teman-teman sudah tahu lah. Berikutnya kita harus punya garam gerasa atau grosok. Yang garam yang belum diolah lah Lur. Garam yang
masih kasar kayak gini. Tapi kalau bisa kita gunakan garam yang sudah putih bersih gini ya. Soalnya kalau yang masih kotor ya tahulah pasti kotor garamnya. Berikutnya heater. Kalau saya sebenarnya nggak sering-sering sih pakai heater. Kalau ikannya ada trouble, jamur terutama, itu pasti saya kasih heater. Kalau tidak ada jamur atau ikan tidak trouble, tidak akan saya kasih heater. Ya pada intinya kalau ikan jamuran airnya harus hangat, nah itu harus dikasih heater. Kalau tidak ada trouble tidak usah dikasih heater, itu kalau saya. Terus berikutnya obat-obatan. Nah kalau obat-obatan ini tergantung dengan ikannya itu sendiri. Obat-obatan kan beda-beda lur penanganannya. Kalau kutu biasanya saya pakai dimilin. Kalau jamur kita biasanya pakai obat biru biasa, obat biru yang methylene blue itu juga bisa. Oke, itu dasar ya lur ya. Jadi setiap orang beda-beda tata cara karantina, tapi yang jelas yang saya jelaskan ini adalah dasar dan ya harus punya. Berarti kalau tidak punya, dulur-dulur harus beli. Jangan mengandalkan omongan penjual, katanya ikan sudah karantina mas, sudah siap masuk kolam. Oh belum tentu guys, kita harus wajib karantina tetap. Oke, terima kasih semuanya sharing hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua.